Keserakahan petani membangkitkan makhluk terkutuk yang menjaga harta curian, selalu lapar. Di sebuah desa terpencil di Pulau Jawa, hiduplah seorang petani bernama Jaya. Dia bukanlah orang yang kejam, namun dia jatuh dalam kemiskinan setelah tanamannya gagal panen berturut-turut. Keputusasaan membuatnya mencari jalan terlarang, dan bisikan mengenai sebuah ritual gelap sampai ke telinganya, babi ngepet. Sebuah cara untuk memperoleh kekayaan dengan berubah menjadi babi dan mencuri dari orang kaya. Prosesnya berbahaya, dan mereka yang mencobanya seringkali tak pernah kembali. Jiwa mereka dikonsumsi oleh sihir yang mereka coba kendalikan. Namun Jaya, yang ingin mengubah nasibnya, memutuskan untuk mengambil risiko. Ritual itu dilakukan di bawah naungan malam. Dalam kesunyian hutan, dengan tangan gemetar, Jaya mengucapkan mantra kuno, memegang sebuah pisau sakral di telapak tangannya dan memberikan pengorbanan darah. Sebuah kehangatan tumbuh dalam dirinya. Kemudian rasa sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya meliuk dan anggota tubuhnya berubah. Ia merasa dirinya mengecil, bulu-bulu tumbuh dari kulitnya. Hidungnya memanjang menjadi moncong, dan tangannya menjadi kuku bercabang. Dengan sebuah getaran terakhir, ia berubah menjadi babi. Malam itu, di bawah tatapan bulan yang waspada, Jaya, yang kini menjadi makhluk daging dan urat, dengan pikiran seorang manusia, merayap ke rumah seorang pedagang kaya. Di tengah malam, ia mencuri kantong-kantong emas dan perak, membawanya kembali ke peternakannya dan menguburnya dalam-dalam di dalam kandang babi. Setelah ritual selesai, Jaya kembali ke bentuk manusianya. Tubuhnya lemah, gemetar karena beban transformasi. Namun hatinya meluap dengan keserakahan dan kegembiraan saat ia berdiri di atas harta yang terkubur. Emas itu miliknya, kekayaan yang selama ini ia impikan kini berada di tangannya. Matahari pagi terbit di atas desa, memancarkan cahaya emas ke peternakan Jaya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ketika Jaya mendekati kandang babi, ia melihat tanah di sekitar emas yang terkubur tampak terganggu. Tanah itu bergeser, terangkat sedikit seolah ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Ia berlutut untuk menyelidikinya. Jantungnya berdebar karena rasa takut dan kegembiraan. Ketika jarinya menggali tanah, ia menarik keluar sebuah bongkahan emas. Namun ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak ia duga. Bersamaan dengan emas itu, taring hitam mulai tumbuh dari tanah. Taring-taring itu berputar dan tumbuh, kilau tajamnya bersinar di bawah cahaya. Tanah pun retak, dan lebih banyak taring yang mulai tumbuh dari tanah, melilit seperti akar yang gelap. Tiba-tiba, tanah bergetar di bawahnya, dan ia terjatuh mundur saat tanah meledak di hadapannya. Sebuah makhluk mengerikan muncul, setengah babi, setengah monster, tubuhnya tertutup daging yang berbintik, taringnya yang besar bersinar dengan cahaya jahat. Makhluk itu menggeram, matanya dipenuhi kemarahan dari sesuatu yang kuno dan penuh kebencian. Jaya terhuyung berdiri, napasnya terengah-engah. Ia mengenali makhluk itu sebagai apa adanya. Seorang penjaga, sebuah wujud dari kutukan yang ia lepaskan dengan keserakahannya. Makhluk itu membuka mulutnya, dan Jaya bisa melihat sisa-sisa ritual yang tertinggal pada bentuk makhluk itu, taringnya, tubuhnya, matanya, semuanya mencerminkan harga yang harus dibayar karena babi ngepet. Ini bukanlah seekor hewan biasa. Ini adalah ciptaan dari dosanya. Geraman makhluk itu memenuhi udara, sebuah rasa lapar yang tak bisa dipuaskan hanya dengan emas. Jaya kemudian menyadari, ia tidak hanya mencuri harta. Ia telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang menginginkan lebih dari sekadar emas. Ia menginginkan darah. Hari-hari berlalu, dan peternakan Jaya yang dahulu subur, kini menjadi tempat terkutuk. Makhluk itu, yang kini semakin besar dan kuat, mengawasi harta yang terkubur. Taring-taringnya tumbuh lebih panjang dan lebih tajam, dan nafsunya terhadap daging tampak tak ada habisnya. Jaya berusaha menghindarinya, namun makhluk itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Makhluk itu tidak akan pergi, tak peduli sejauh mana ia melarikan diri. Para penduduk desa, yang mulai memperhatikan perubahan aneh di peternakan Jaya, mulai berbisik. Kehidupan mewah Jaya yang dulu kini berubah menjadi kemiskinan. Ia menjadi pucat, dihantui oleh makhluk itu dan kutukan yang telah ia lepaskan.
Malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara aneh, gerakan taring yang berdentang di atas batu, napas berat makhluk itu yang selalu terdengar di ujung ladangnya. Suatu malam, saat ia berusaha melarikan diri ke dalam hutan, makhluk itu muncul di depannya. Wujudnya yang monstrus dan terpelintir memblokir jalannya. Mata-mata itu, mata yang kosong dan bersinar, menatapnya dengan nafsu yang tak terpuaskan. "Kau kira emas itu milikmu?" geram makhluk itu dengan suara yang membuat Jaya merasa terhuyung. Itu bukan suara hewan, melainkan suara sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap. "Kau mengambil apa yang tak bisa kau kendalikan. Kau memberi aku makan dengan keserakahanmu. Dan sekarang, aku akan memberi makan padamu." Jaya jatuh berlutut, memohon ampun. Ia menawarkan emas itu, harta itu, segala yang ia punya, tetapi makhluk itu hanya tertawa. Suara kosong yang seolah berasal dari tanah itu sendiri. Taring-taring di wajahnya bersinar lebih terang, dan mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menyeringai. "Aku adalah harga dari dosamu," desis makhluk itu. "Dan aku tidak akan pernah puas." Keesokan harinya, para penduduk desa menemukan peternakan itu ditinggalkan. Tanah di sekitar kandang babi hitam dan terkutuk. Emas yang dicuri Jaya tetap terkubur, tetapi kini tercemar, dengan kehadiran kekuatan jahat dari makhluk itu menyebar seperti penyakit. Kandang babi itu kosong, tanahnya tercabik-cabik oleh jejak-jejak kaki makhluk besar yang menuju hutan dan menghilang begitu saja. Jaya tak pernah terlihat lagi. Beberapa orang berkata bahwa ia menjadi makhluk itu sendiri, penjaganya, pelayannya, terikat selamanya pada kutukan keserakahan yang ia bawa. Yang lain berbisik bahwa jiwanya telah dimakan oleh monster itu, dan kini ia berjalan di bumi dalam wujud yang terpelintir, setengah manusia. Selamanya mencari lebih banyak harta untuk memberi makan nafsu yang tak terpuaskan yang lahir dari dosanya. Legenda tentang babi ngepet tetap hidup, sebagai peringatan bagi mereka yang berani mengutak-atik kegelapan sihir terlarang. Ada cerita tentang para pelancong yang tersesat di peternakan terkutuk. Tempat di mana aroma emas begitu kuat di udara, tetapi tanahnya kosong dan tandus. Dan dari kejauhan, beberapa orang bersumpah mereka mendengar suara taring yang menggores batu. Sebuah pengingat bahwa keserakahan, setelah dilepaskan, tak pernah bisa dipuaskan.